Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulia Isnaini, NPM 1811010114 dari kelas C semester 6 Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Melalui video ini, saya akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Kapita Selekta yang telah diberikan oleh Ibu Eka Suci Indriasari, MPDI. Yang pertama, jelaskan konsep pendidik dan peserta didik dalam perspektif Islam. Pendidik adalah setiap orang yang dengan sengaja mempengaruhi orang lain atau peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Menurut ajaran Al-Quran, syarat sebagai pendidik ialah menyampaikan amanah atau ilmu pengetahuan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik kepada wali murid dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakteristik pendidik Muslim yang pertama yaitu bersifat ikhlas dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, mempunyai sifat agamis. Yang ketiga, bersifat sabar dalam mengajar. Yang keempat, jujur dalam menyampaikan apa yang ia ketahui. Yang kelima, mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. Dan yang keenam, mampu mengelola kelas dan mengetahui psikis anak didik, tegas dan proporsional. Kemudian peserta didik ialah para murid, siswa, atau mahasiswa, seluruhnya menjadi objek pendidikan. Tetapi dalam pendidikan Islam, peserta didik tidak hanya para anak didik, melainkan semua manusia yang ada di bumi, karena tidak ada manusia yang mengungguli ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor 2, jelaskan kewajiban seorang pendidik dalam perspektif Islam. Menurut tokoh Imam Ghazali, pendidik memiliki beberapa kewajiban, antara lain, yang pertama, menaruh rasa kasih sayang terhadap murid. Yang kedua, tidak mengharapkan balas jasa atau ucapan terima kasih. Yang ketiga, memberikan nasihat kepada murid setiap ada kesempatan. Yang keempat, mencegah murid dari segala sesuatu akhlak yang tidak baik, tentunya dengan cara yang baik dan halus. Yang kelima, berbicara dengan peserta didik sesuai nalar peserta didik tersebut. Yang keenam, jangan menimbulkan rasa benci peserta didik mengenai suatu cabang ilmu. Dan yang ketujuh, sang guru harus mengamalkan ilmunya dan jangan berlainan kata dengan perbuatannya. Kemudian soal nomor 3, apa yang akan Anda lakukan ketika terjadi permasalahan seperti di bawah ini? Yang A, peserta didik tidak kondusif di dalam kelas. Apabila peserta didik di dalam kelas tidak kondusif, maka yang akan saya lakukan adalah membangun komunikasi dengan siswa. Kemudian saya akan membentuk atau membuat peraturan yang saya buat dengan melibatkan siswa tersebut. Peraturan itu berisi mengenai tata tertib berjalannya kelas. Kemudian apabila murid di dalam kelas itu melanggar aturan tersebut, saya akan menyampaikan aturan tersebut dengan tegas, namun penuh empati. Kemudian yang B, peserta didik sulit memahami materi yang Anda sampaikan. Yang akan saya lakukan yang pertama adalah memahami karakteristik anak atau peserta didik yang akan saya ajar. Yang kedua, menerapkan metode yang tepat yang sesuai dengan materi pelajaran yang akan saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Apabila strategi sebelumnya kurang efektif, maka saya akan mencari strategi baru untuk menyampaikan materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak didik saya. Baik, itu tadi jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.